Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuma di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum bro, mengikuti Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO data. Ini ada dua guys, yang IPO di bulan depan atau bulan Mei. Di sini PT Remala Abadi atau kodenya Dakta, sektornya teknologi untuk periode billing tanggal 5 sampai tanggal 22. Harganya 188 sampai 208. Untuk saham yang ditawarkan itu 2,7 juta lot. Di sini semoga aja dealnya di 188 ya, di bawah 200 lah. Biar nanti istilahnya arahnya itu 35% teman-teman. Nah, ini adalah perusahaan internet ya, data internet, bandwidth atau bisa dibilang hosting lah seperti itu. Udah ada banyak guys ya perusahaan yang nyewain hosting atau bandwidth seperti itu. Nah, kita lihat aja untuk prospektusnya teman-teman, apakah menarik? Nah, tentu aja menarik karena UE-nya AI. Nah, sama dengan Sola. Jadi di bulan depan itu ada dua IPO yang AI semua guys yang jadi UE. Nah, AI ini termasuk bagus. Nah, coba kita akan lihat historis dari AI guys. Kalau teman-teman udah nonton Sola ya mungkin udah tahu ya. Ini langsung di skip aja gitu ya untuk saya bahas UE-nya ini. Tapi kalau belum nonton Sola ya ini wajib ditonton. Nah, kita lihat di sini untuk AI itu terakhir ngipoin Nice. Nah, Nice ini si AI itu dapat jatah 98% teman-teman. Nah, kita lihat di sini si Nice. Nah, ini arah ya hijau 3 kali lah, 4 kali bahkan ya. Jadi istilahnya mantap banget untuk si AI di Nice. Nah, terus selanjutnya adalah Akro. Nah, Akro ini lebih lama lagi. Samko Hyung. Samko Hyung arah 2 kali teman-teman, walaupun di hari kedua kebongkar ya, tapi masih oke. Ini karena Akro ini adalah AI 100%. Terus Ayam. Nah, Ayam ini juga AI 100% teman-teman. Nah, kita lihat di sini si Ayam itu arah 3 kali. Ketiganya baru kebongkar. Nah, lanjut itu saham dari Koka. Nah, kalau Koka ini AI-nya cuma dapat 23%. Jadi UE yang lain nih yang dapat lebih gede. Nah, di sini masih dikasih cuan lah di hari pertama. Nah, lanjut itu saham dari Baby. Lebih lama lagi itu saham Baby, teman-teman. Baby. Nah, di sini Baby kita lihat. Ya, dikasih cuan lah di hari pertama ya, walaupun agak kurang maksimal. Saya ikut sih IPO Baby tapi kurang maksimal gitu ya. Tapi masih dikasih cuan di first day-nya. Terus saham Relf. Nah, Relf ini saham akselerasi tapi dia UE-nya AI 100% teman-teman. Si Baby tadi juga AI 100%. Nah, di sini arahnya bisa dihitung sendiri lah berapa kali. Oke, lanjut itu saham dari RAM. Kalau RAM ini AI-nya dapat 85% teman-teman. Nah, berarti AI yang menguasai di saham RAM. Nah, ini arah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus saham dari NCKL. Nah, khusus NCKL teman-teman, itu AI-nya itu hanya support, dia dapat jatah sekitaran cuma 5% doang. NCKL ya. Ya, di sini untuk NCKL. Ini juga di hari pertama dikasih cuan sampai ke 5 hari ke depan. Jadi NCKL juga oke. Terus GTRA. Nah, GTRA ini lebih lama lagi. Saham GTRA ini arah 3 kali. Terus saham Suni, teman-teman, ini lebih lama lagi. Si Suni di sini AI 100%. Jadi GTRA juga sama nih.
Hari pertama cuan, di hari ketiga juga cuan. Terus BIR. Ini juga AI 100%. Nah, AI ini sebenarnya jarang ya kolaborasi gitu ya. Kebanyakan nih ada sekitaran 11 IPO yang dalam waktu dekat ini si AI itu menguasai semua, teman-teman ya. Cuman si NCKL dan Koka doang yang dia itu nge-share sama yang lain, tapi yang lain dia 100%. Nah, kita lihat di sini si BIR juga dikasih cuan di hari pertama, terus hari berikutnya masih di bawah naik. Nah, dari sini UE-nya udah termasuk bagus, teman-teman, menurut historis. Jadi kita tinggal ngelihat nanti prospektusnya gimana. Nah, kita lihat untuk prospektus ya, teman-teman. Yang pertama kita, ini masuk ke papan pengembangan ya untuk si IPO data. Nah, kita langsung nomor 16, teman-teman. Nah, ini keterangan saham yang ditawarkan. Di sini yang ditawarkan adalah 275 juta lembar, di sini 20% dengan nilai nominal 50 dan untuk nilai emisinya itu 57 miliar. Nih kecil guys ya nilai emisinya. Cuma 57. Di sini rencana penggunaan dananya teman-teman ya. Di sini sebesar 19 miliar sekian akan digunakan untuk mengambil alih saham FMI. Jadi untuk akuisisi teman-teman ya. Ini berarti berapa persen nih? Ya dari 57. Ya 40%. 30 ya, 30%. Nah, di sini akan mengakuisisi 85% saham FMI. Dan sebesar 26 miliar sekian-sekian ya digunakan untuk pembelian aset berupa pembahasan tetap berupa Decent Wealth Division Multiplexing. Nah, ini saya agak kurang paham. Di sini 6 miliarnya digunakan untuk pembelian tiang jaringan fiber optik. Ya, ini karena wajar karena dia itu sewa bandwidth seperti itu, guys. Nah, di sini 2,7 miliar digunakan untuk kabel fiber optik. Sisanya digunakan untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan ruko. Ya, kalau kita lihat di sini ya, nggak ada yang aneh lah untuk penggunaan dananya. Ya mungkin yang nomor satu ini guys ya, untuk akuisisi ini kadang-kadang suka agak ya gimana gitu ya. Ada manipulasi bisa diakuisisi itu guys. Tapi kalau yang lain sih oke. Oke, lanjut itu saham nomor 16 lagi yaitu struktur permodalan. Nah, ini adalah Verah Wahyudi Singgih Wong. Dia menguasai 96% dan Jimmy-nya 4%. Nanti kalau dari masyarakatnya dapat 20%, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 18, teman-teman. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Nah, di sini kalau kita lihat asetnya itu dari tahun ke tahun naik. Nah, untuk hutangnya sempat turun di tahun 2021, 2022, tapi naik lagi di tahun 2023. Tapi ekuitasnya dari tahun ke tahun naik. Nah, ini yang bagus teman-teman ya. Sebenarnya kalau yang bagus itu hutangnya turun terus, equity-nya naik terus. Nah, itu yang bagus sih. Tapi kalau ini masih oke sih. Ya, masih oke karena di sini juga ekuitasnya naik banyak. Nah, kita lihat laba itu. Nah, yang menarik dari IPO ini adalah selain dari UE-nya yang bagus, ini juga labanya jumbo banget, guys. Jarang-jarang ada perusahaan teknologi yang mempunyai laba segede ini atau ROE segede ini, teman-teman. Jarang-jarang. Kebanyakan perusahaan tekno itu rugi atau dia untungnya kecil banget. Nah, ya masuk bisa lihat sendiri. Contohnya yang udah listing karena di MMX rugi, MTech rugi. Itu kan yang bau-bau tekno. Kalau yang lain misalnya saham-saham yang baru listing yang teknologi ya. Nah, itu juga banyak banget yang rugi. Nah, ini ROE-nya gede banget. Kalau kita lihat di sini teman-teman, modalnya 94 miliar. Net profit-nya ini bahkan baru sampai Oktober masih di 2 bulan lagi itu hampir 30 M. Berarti ROE-nya ini 30% lebih, teman-teman. Luar biasa. Ya, untungnya gede. Oke, lanjut itu seri nomor 20, teman-teman, yaitu kebijakan dividen. Nah, yang agak disayangkan adalah sebelum dia IPO, dia dibagi dulu dividennya. Ya, ini kan perusahaan dengan profit yang besar gitu ya. Pasti dia punya saldo laba yang jumbo. Nah, sebelum IPO mereka tarik dulu tuh keuntungannya ya, senilai 54 miliar sekian. Nah, berarti nanti kalau teman-teman beli saham ini, berarti teman-teman mulai dari awal lah. Perusahaan ini mulai dari awal karena laba yang udah dicetak sebelum IPO itu udah dibagi duluan ya. Berarti nggak ke masyarakat. Seperti itu guys ya, bisa dipahami.
Tapi it's no problem karena kalau mereka masih menciptakan laba yang ROE-nya 30% lagi. Nah, setahun aja bisa untung 30 miliar. Nah, net profit kan. Ya makanya 2 tahun, 3 tahun udah ngelebihin dari ini. Itu guys ya untuk si Data. Dan dia akan bagi dividen mulai tahun buku 2024. Teman-teman di mana saya tadi baca guys. Nah, dia pokoknya tahun depan lah dia akan membagikan dividen. Oke, lanjut yaitu nomor 22, teman-teman. Apa? Nomor 22. Pembatasan. Nah, ini guys ya, pembatasan yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Nah, di sini kita Ferah Wahyudi dan Jimmy ini adalah dua pemegang saham awal ya. Dia akan ngelok, teman-teman. Nah, dia akan ngelok selama 8 bulan dan bahkan si Ferah Wahyu Singgih yang dia 90% lebih itu dia akan menjadi pengendali sampai setahun ke depan. Jadi masih oke guys. Jadi waktu IPO ini pemegang saham lama nggak akan ngejual sahamnya 8 bulan. Bahkan si Ferah mau jadi pengendali minimal setahun. Seperti itu guys ya. Jadi aman gitu ya kalau nggak ngeguyur. Karena namanya juga pengendali, mereka punya saham banyak. Kalau mereka jualan kan otomatis sahamnya turun. Tapi kalau ini kan ngelok jadi aman selama 8 bulan minimal. Oke, terus nomor 143 teman-teman loncat. Nah, di sini karyawan. Nah, karyawannya ini gede banget. Banyak banget ya. Di sini kalau kita lihat di sini dari tahun 2020, 2021, 2022 naik terus guys. 119, 154, 183 dan terakhir ya sekarang itu 240. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang bagus apa enggak, itu bisa dilihat dari karyawannya. Kalau karyawannya dari tahun ke tahun naik, itu udah bisa dipastikan bahwa perusahaan itu bagus. Labanya naik, mungkin dia buka cabang, profitnya naik banyak, makanya dia perlu orang baru. Kalau perusahaan itu lagi nggak sehat, ya lagi istilahnya itu profitnya turun, itu udah otomatis ngurangin karyawan bukannya nambah. Nah, kalau nambah itu udah pasti bagus. Kayak gitu guys ya. Pasti. Ya, itu udah pasti. Nggak ada kan perusahaan yang lagi bangkrut, lagi susah, nambah karyawan. Ya nggak ada. Malah yang ada efisiensi, dipecatin atau di PHK gitu. Oke, lanjut nomor 163 teman-teman. Nah, ini adalah kegiatan usaha dari Data. Nah, secara umum Data ini yaitu melayani layanan internet berupa bandwidth yang berasal dari data center yang dimiliki oleh perseroan. Jadi SIA itu nyewain bandwidth, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat kapasitas bandwidth dari Data itu adalah 200 Gbps dan yang udah kepake 125. Berarti masih ada spare istilahnya itu spare ekspansi ya. Penambahan kuota pelanggan itu masih separuh lebih. Hampir separuh ya, masih ada berapa persen ya? Masih ada sekitaran 75 Gbps lagi. Masih gede, guys. Yang dipakai 125 aja bisa ngasilin profit dengan ROE 30%. Ya. Kalau dipakai semua sampai 200 Gbps bisa sampai berapa? 50%? 60%. Gitu guys ya. Jadi masih potensi untuk berkembang dari perusahaan ini masih gede banget gitu ya, karena dia masih ada sisa yang lumayan banyak. Oke, lanjut yaitu sorry, ini tahun 2021 ya. Tahun 2023 ini udah 143. Berarti masih ada sisa sekitaran 57 lah untuk saat ini ya. Nah, ini adalah pelanggan perseroan. Ternyata Alfamart itu bandwidth-nya atau data yang buat ya ngeling dari Alfamart ke Alfamart yang lain, atau misalnya penjualan produk atau kasirnya itu kan perlu ngeling ke pusat gitu ya. Nah, ini pakainya sih pakai data, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli di Alfamart, nah terus kasirnya mencet-mencet itu ngeluarin stroke. Nah, ini pakai data dari data. Seperti itu guys ya, data dari data. Terus di sini ada Jasa Marga, Binus, Astra, Tol Road, Tangerang. Apa nih? Astra Infra nih. Tol Road ya, tol. Terus ada Indomobil Group, ya, terus ada Indoren, itu juga pakai datanya sih data. Atau bandwidth-nya sih data.
Nah, pemerintahan juga pakai Jakpro, terus ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga pakai, Dinas Kesehatan juga pakai nih guys ya. Ini adalah pelanggan-pelanggan dari perseroan. Dan biasanya kalau seperti ini ya udah jalan terus. Kalau misalnya perusahaan ini masih jalan, ya mereka tetap akan pakai bandwidth-nya atau layanan internetnya si data. Jadi ya santai aja gitu. Dia dapat terus duitnya kan gitu guys ya. Oke, lanjut, yaitu bagian valuasi gitu guys ya. Ini jam berapa nih? Jam 20. Nih, waduh, udah new fluid nih. Australia versus Indonesia U23. Nanti coba kita lihat ya, ketinggalan dikit nggak apa-apa. Nah, di sini kita udah setahun kan teman-teman. Nah, kalau deal di 188 IPO-nya, itu dia PBV-nya baru cuma 2 kali. Jarang-jarang ya ada perusahaan teknologi yang IPO itu murah. Nah, ini murah guys. Ya, IPO teknologi segini tuh murah. Dengan pernya itu 5 kali. Wow, pernya murah banget. ROE-nya 37% guys. Luar biasa. Bisa dibilang ini Mercy harga bajai ini guys. Ini Mercy harga bajai ini. Bener-bener murah IPO ini guys. Karena ROE-nya gede, pernya kecil, PBV-nya juga masih di bawah 3. Ini masih masuk akal banget teman-teman ya harganya. Nah, ini market cap-nya juga masih kecil guys, masih di bawah 300 miliar. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya yang pertama, UE-nya AI bagus, valuasinya dijual murah, prospek usahanya juga cerah. Pelanggan-pelanggannya juga perusahaan-perusahaan besar. Jadi, ya kalau nggak ada alasan buat nggak ikut lah, seperti itu guys ya. Kalau teman-teman ada dana kan. Nah, ini kan ada 2 IPO nih, yaitu data dan data dan apa lagi satunya guys? Sola. Nah, ini sama-sama AI dan ini juga mungkin hampir bareng. Ya mungkin akan bagi 2 gitu ya, karena dua-duanya juga nggak ada waran. Ya sayang banget. Sayangnya itu nggak ada waran doang. Tapi kalau yang lain sih oke, UE oke, perusahaan oke, prospek oke, dijualnya juga murah IPO-nya. Cuman minus nggak ada waran doang. Ya untuk kedua IPO ini. Jadi dua-duanya sih ikut bagi 2 aja. Atau nanti kita akan lihat kalau misalnya ada IPO baru lagi, nah kita bahas lagi. Nanti untuk pemesanannya saya akan bikin video lagi teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja Mas Bari. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.